Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto, NIM 200871444. Saya akan menjelaskan materi tentang pemrosesan informasi manusia. Pemrosesan informasi adalah bagaimana seseorang individu memproses informasi tentang proses memori dan proses berpikir, yaitu dengan menerima, menyimpan, dan kembali mengingat suatu informasi. Otak kita merupakan ruang pemrosesan informasi karena otak kita dapat membandingkan informasi. Nah, di dalam otak terdapat long term memory system, memori jangka panjang yang berisi berbagai informasi yang kita terima, dan informasi tersebut bersifat penting atau memiliki kenangan. Sejarah teori pemrosesan informasi pada tahun 1940 dan 1950 terjadi perkembangan yang akhirnya mengubah psikologi eksperimen orang dewasa. Yang pertama, perkembangan pada krisis kepercayaan terhadap teori belajar. Yang kedua terjadi pada tahun 1960, para peneliti mulai meneliti potensi dan sistem pengelolaan informasi pada manusia. Psikolog dari Inggris Alan Bardley 1992-2007 mengusulkan konsep working memory yang merupakan semacam meja kerja mental ketika informasi dimanipulasi dan dikumpulkan untuk membantu membuat keputusan, memecahkan masalah, serta memahami bahasa lisan dan tulisan. Ada beberapa sistem yang saling bekerja dan terhubung antara satu sama lain antara lain. Yang pertama itu Central Executive. Yang kedua itu Visuospatial Sketchpad. Yang ketiga itu Phonological Loop. Yang keempat Episodic Butter. Yang kelima long term memory. Memori dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu memori implisit, kemampuan kita untuk mengingat suatu dalam kondisi tidak sadar. Contohnya ketika kita sedang menonton film sinetron. Nah, ketika kita menonton film tersebut, secara tidak sadar kita akan mengingat semua adegan atau kejadian di film tersebut. Yang kedua itu memori eksplisit. Memori bekerja secara sadar. Ada dua cara untuk mengenali informasi. Yang pertama itu recall, memanggil informasi lama atau baru tersimpan. Yang kedua recognition, mengenali suatu informasi yang pernah dibaca oleh otak. Yang ketiga memori autobiografi, memori untuk peristiwa tertentu yang melibatkan diri mengenai masalahnya. Sedangkan metamemori merupakan pengetahuan tentang ingatan dan merupakan kasus khusus dari metakognisi. Contohnya, kita sedang menulis sambil mendengarkan ceramah dan menggaris bawahi poin-poin yang penting. Pengambilan keputusan. Kita sebagai remaja harus benar-benar bisa mengambil keputusan dengan tepat dan memberikan dampak ke depannya untuk kehidupan kita. Apabila kita mengambil keputusan yang salah dari awal, nanti pasti kita akan menyesal di hari kemudian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.